Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surat bercerita, bagaimana keadaan teman-teman sekalian saat ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini surat bercerita dapat menemani teman-teman sekalian dalam mengarungi kisah keislaman. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman surat bercerita, kali ini surat bercerita akan menyampaikan sebuah cerita dari Halimatus Sa'diyah, sang pengasuh pertama. Zaman dahulu, orang Arab selalu memberikan anak-anaknya untuk disusui oleh orang lain. Memiliki tradisi ibu susu dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah mereka membanggakan diri dengan banyak anak, sehingga jika disusui oleh orang lain, mereka dapat merencanakan untuk memiliki anak kembali. Kemudian perkara yang kedua, yaitu perkara bahasa. Mekah pada saat itu adalah kota metropolitan, di mana banyak pendatang yang datang sehingga berkembang bahasa Amiyah atau bahasa kasar yang dipergunakan di kota Mekah kala itu, sehingga agar anak-anaknya terjaga kebahasaannya, mereka diasuh oleh orang-orang di pedalaman. Pada saat itu sedang terjadi paceklik berkepanjangan di pedalaman, sehingga banyak sekali dari suku pedalaman datang ke Mekah untuk mencari anak susuan, berharap mereka mendapatkan penghasilan dari sana. Setelah penyerangan Mekah oleh pasukan gajah, kelahiran Rasulullah pada tahun itu menjadi kebahagiaan lain bagi Abdul Muthalib. Dengan penuh sukacita, ia menggendong dan mengangkat Muhammad kecil ke hadapan Ka'bah sambil mengumumkan, "Inilah Muhammad." Kemudian diberikan nama itu dengan harapan agar nama itu menjadi doa agar sang cucu menjadi anak yang terpuji di langit dan di bumi. Kebahagiaan lainnya juga terasa pada pamannya, yaitu Abu Lahab. Ia menjadi salah satu seorang yang paling bahagia atas kelahirannya Muhammad. Abu Lahab sampai mengadakan penjamuan dan membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah, yang juga akan menjadi salah satu ibu susuan Rasulullah. Pada saat kelahiran Aminah, merasa bahagia sekali, sekaligus bimbang. Ia ingin bisa Muhammad kecil memiliki ibu susuan dan ditumbuhkan di pedalaman, karena kondisi kota Mekah yang saat itu tidak optimal untuk tumbuh kembang anak. Tetapi Abdullah tidak meninggalkan harta yang cukup untuk dapat membayar ibu susuan, sehingga Aminah merasa bahwa ia tidak bisa memberikan upah kepada seseorang yang menyusui bayinya. Halimah datang ke kota Mekah dengan mengendarai unta dan keledai yang sudah tua dan lemah. Keluarganya ada yang sakit, anak-anaknya lemah, dan air susunya hampir habis pada saat itu. Orang-orang di Mekah pada saat itu, mereka enggan untuk menyusukan bayinya kepada Halimah. Juga Halimah datang terlambat karena unta dan keledainya yang dikendarainya sangat lambat. Halimah dan suaminya Haris bin Abdul Uzza berkeliling untuk mencari bayi yang bisa disusui.
Pada masa itu hanya Muhammad kecil lah yang tersisa yang bisa disusui. Abu Kabsyah berkata kepada Halimah, "Ada satu bayi lagi di kota ini yang belum ada satu ibu pun yang cocok dan mau menyusuinya. Ia adalah bayi yatim. Ia berasal dari keluarga yang terhormat, tapi tidak dari keluarganya yang kaya." Datanglah Halimah ke rumah Aminah dan menyampaikan maksudnya. Ibunda Aminah mempersilahkan Halimah untuk menggendong bayinya. Saat dipangku oleh Halimah, begitu aku pangku bayi itu, maka serasa ada darah baru yang mengalir di dalam tubuhku. Aku merasa jadi sangat sehat, sangat kuat, dan bahkan payudaraku yang semula rasanya itu kosong berubah menjadi penuh dengan susu. Bayi tersebut menyusu kepadaku dengan sangat puas dan senang sekali. Suamiku juga merasakan ia semakin bugar. Anak-anakku yang semula demam tiba-tiba sembuh. Unta dan keledai yang aku naiki semula lambat menjadi bergerak lincah dan cepat. Dengan itulah aku yakin bahwa bayi yatim ini akan membawa keberkahan bagiku dan keluargaku. Dan Muhammad kecil pun dibawa ke Bani Sa'ad. Halimah binti Abdillah dari suku Hawazin. Perkampungan mereka berada di bawah gunung kota Taif, sangat jauh dari kota Mekah. Karena berkah yang didapatkan dari Muhammad kecil, unta yang semula lemah dan tua menjadi sangat gesit geraknya. Hidup Halimah mengalami perubahan dan lebih baik daripada sebelumnya. Tidak hanya hidupnya yang semakin tercukupi, dan bahkan bisa berbagi kepada keluarga yang lain. Setelah usia 2 tahun, saatnya Halimah mengembalikan bayi yang disusuinya. Namun Halimah merasa berat hati mengingat berkelimpahan berkah yang didapatkan bersama keluarganya. Akhirnya Halimah tetap mengantarkan Muhammad kecil ke Mekah. Di sana Halimah meminta izin kepada Ibunda Aminah untuk dapat mengasuh kembali Muhammad 2 tahun berikutnya. Ibunda Aminah mengizinkan dan Halimah kembali membawa Muhammad kecil ke Bani Sa'ad. Muhammad kecil kembali hidup dan ditumbuhkan di Bani Sa'ad. Ada satu orang yang dianggap kakak perempuan oleh Muhammad kecil yang bernama Syaimah binti Al-Haris. Ada satu peristiwa yang cukup membuat geger karena ada tanda kenabian pada Muhammad kecil kala itu. Ia mendengar suara dari langit. Ia didatangi oleh 2 malaikat yang berwujud laki-laki, membawanya ke sebuah mata air. Dadanya dibelah, dikeluarkan jantungnya, dan dikeluarkan al-ghil wal hasad, dendam dan iri dengki, dan dimasukkan kepadanya kelembutan dan kasih sayang. Peristiwa ini membuat Halimah ketakutan dan membawanya kepada seorang pendeta atau rohib. Pendeta itu mengatakan atas apa yang terjadi pada Muhammad kecil adalah pertanda Muhammad akan datang nantinya untuk mengubah agama seluruh bangsa Arab. Halimah kemudian berkeputusan untuk segera mengembalikan Rasulullah ke Mekah kepada ibunya. Dan akhirnya Rasulullah tinggal kembali bersama Ibunda Aminah. Ibunda tercinta meninggal dunia ketika sudah menziarahi makam ayahnya. Pengasuhannya dilanjutkan oleh Abdul Muthalib dan dilanjutkan kembali oleh sang paman hingga ia dewasa. Halimatus Sa'diyah senantiasa berada di perkampungan Bani Sa'ad sampai akhirnya beliau mendengar berbagai kisah mengenai anak susuannya. Ia digelari Al-Amin hingga menikah dengan Ibunda Khadijah. Halimah juga mendengar bagaimana Rasulullah menyelesaikan urusan perselisihan Ka'bah
ketika beliau berusia 35 tahun, hingga kabar bahwa ia diangkat menjadi seorang nabi. Saat Halimah mendengar kabar dakwah Islamnya Rasulullah, saat itulah beliau ingat yang dimaksudkan oleh pendeta, bahwa ia menjadi orang yang mengganti agama bangsa Arab. Halimah pun beriman kepada Allah. Pada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Halimah meninggal sebelum peristiwa Fathu Mekah, sehingga ketika peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah bertemu dengan Syaimah, kakak susuannya, dan mengabarkan bahwa Halimah telah meninggal dunia. Rasulullah pun bersedih dan menangis mendengar ibu susuannya telah meninggal. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwa Halimah Sa'diyah datang ke Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan masa pemerintahan Umar bin Khattab, sehingga wafat pada masa kepemimpinan Umar dan dimakamkan di Baqi. Setelah perang Hunayan dilakukan, harta dari pasukan Hawazin dan Saqif ini terjatuh ke pasukan Muslim sebagai ghanimah. Dalam pembagiannya, orang-orang Ansor justru tidak mendapatkan bagian, tetapi mereka tetap setia kepada Nabi. Dalam peristiwa ini juga khususnya untuk suku Hawazin, Rasulullah bersabda, "Kembalikanlah harta-harta suku Hawazin kepada anggota keluarga mereka, karena sesungguhnya mereka adalah suku ibuku, yaitu Halimatus Sa'diyah." Hal ini membawa keberkahan bagi suku Hawazin, sehingga suku Hawazin ini menjadi suku yang tidak banyak kehilangan setelah perang Hunayan, karena rasa cintanya Rasulullah kepada ibu susunya, yaitu Halimah Sa'diyah. Itulah tadi teman-teman cerita dari seorang ibu yang telah merawat Rasulullah SAW, walaupun beliau adalah ibu susuan beliau atau ibu sambung beliau. Rasa cinta beliau kepada Rasulullah tidak hilang sedikit pun, justru semakin bertambah dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad kecil kala itu. Semoga kita semua dapat mengamalkan cerita-cerita keislaman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.